nggak dengar jawabannya. Sudah siap belum? Siap mati. Makanya tanya dulu siap apa gitu. Sudah kenal sama kakek belum? Kakek sudah tua. Jadi kalau jalan duduk-duduk. Umur kakek 100 tahun. Kakek duduk-duduk. Kakek mau jatuh kok diketawain. Siapa yang mau dengar cerita? Nggak usah tanya. Oh beda ini. Ya pokoknya cerita. Siapa yang mau dengar cerita? Nanti yang mau cerita namanya Kak Soleh. Siapa? Siapa? Kak Solehnya mana? Ini kakek bukan Kak Soleh. Ya sudah, kita panggil Kak Soleh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya sebagaimana orang-orang yang terdahulu melakukan puasa agar kalian bertakwa.
Dewi sama Kak Soleh di depan ya. Paling ada 1-2 anak yang rame. Kok ono kabeh? Iki kok nonton kabeh kenapa? Nah, hari ini ada pesantren Ramadan ya bersama Kak Soleh. Temanya apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan. Teman-teman sudah tahu iman itu apa? Apa? Iman itu al-iman qawlu bil lisan wa tasdiqu bil jinan wa afalu bil arkan. Diucapkan dengan lisannya, membenarkan dalam hatinya, dan melaksanakan di kehidupan kesehariannya ya. Jadi iman itu yakin percaya kepada Allah, kepada malaikat. Rukun iman ada. Siapa tadi? Pertama rukun kepada iman kepada Allah, terus malaikat, kepada Rasul, kitab, kiamat, terus yakin percaya bahwa Allah itu ada. Nah di mana kok Allah nggak kelihatan tuh Kak? Ada nggak Allah? Ada, tapi tidak kelihatan. Makanya harus dengan iman, yakin, percaya. Contoh itu apa itu? Kipas angin. Anginnya kelihatan nggak tuh? Kelihatan enggak? Apa kentut? Oh iya, kentut itu juga tidak kelihatan. Ya kan? Ada apa enggak? Gede-gede. Kentut itu ada enggak? Kelihatan. Tapi ada. Yakin? Percaya? Iya ada. Nanti hari kiamat juga ada. Pembalasan juga ada. Apapun yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Walaupun tidak ada orang di rumah, masuk kamar. Gak ada orang yang masuk kamar. Wah, ada pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu ada orang keluar kamar. Nak dari mana? Aku dari kamar, Bapak. Ngapain? Ya, intinya di dalam kamar ya. Ditanya, kamu kok kayaknya habis makan? Enggak. Kira-kira tahu apa enggak kalau dia habis makan? Tidak tahu. Tapi ada yang tahu siapa? Allah Subhanahu. Selain Allah siapa? Para ajudannya, para malaikat. Siapa malaikat yang mencatat amal baik buruk? Jibril. Ya, itu jawaban yang salah. Siapa yang mencatat amal baik buruk? Bukan nakir. Salah. Itu napal bukan nakir, itu yang nanya di dalam kubur. Malik atin, maliknya salah. Nahdlatul Ulama, tokoh namanya Rohib. Malaikat siapa? Rohibun atidun. Rohib itu artinya dekat, atid
itu cepat, jadi kalau nyatet pasti cepat dan tepat, tidak pernah greyeng atau kelesat, pasti benar, termasuk masuk kamar makan dicatat sama malaikat, gak usah laporan sama Allah, Allah sudah tahu. Apalagi korupsi, tahu korupsi? Akhir-akhir ini ada orang Indonesia yang korupsi banyak sekali. Siapa? Hah? Istrinya namanya Dewi Sandra. Hah? Sandra Dewi. Dewi Sandra atau Sandra Dewi? Pokoknya orang Dewi kalau Sandra ya. Tapi aku bilang nih, uangnya uang haram. Kalau uang haram nanti dimakan jadi ular, jadi api, jadi sesuatu yang tidak enak, nanti perutnya besar. Dicopot. Ya, ini calon-calon pejabat. Ini ada yang jadi Bupati, Masya Allah, jadi Bupati 2050. Ada yang jadi kiai. Ada yang jadi juragan culap. Ya. Iya, tapi cabangnya 100, satu bulan gajinya 100 juta. Oh, tepuk tangan. Teman-teman sudah mandi semua? Dites konsentrasi. Jika kau sudah mandi tepuk tangan. Jika kau sudah mandi tepuk tangan. Jika kau sudah mandi badan menjadi wangi. Kalau sudah mandi jika kau belum mandi tepuk tangan. Makanya konsen. Jika kau belum mandi tepuk tangan. Siapa yang mau jadi anak soleh? Siapa yang mau jadi anak soleh? Siapa yang mau jadi anak soleh? Anak yang rajin sholat. Anak soleh rajin anak soleh rajin ngaji. Siapa yang mau jadi anak soleh? Siapa yang mau jadi anak salah? Siapa yang mau jadi anak salah? Siapa yang mau jadi anak soleh? Anak hebat, anak kuat, berbakat, rajin sholat, rajin ngaji, berprestasi, ranking siji, anak sapi. Teman-teman, iya teman-teman. Kak Soleh mulai ceritanya. Setelah ini berbagi takjil ya teman-teman ya. Berbagi itu adalah sesuatu yang ikuti Kak Soleh. Oh la la la, oh lili, oh lili. Ayo duduk rapi,
Rasulullah Muhammad SAW ketika mau masjid selalu di dalam masjid itu ada sahabat yang luar biasa. Sebelum Rasulullah Nabi Muhammad masuk ke masjid, ternyata sudah ada yang mendahulunya. Dia adalah salah satu sahabat yang kalau duduk softnya itu paling depan di pojokan. Nabi masuk, Nabi selalu mendapati sahabat ini. Ketika adzan dikumandangkan, para sahabat sebagian baru datang. Nabi Muhammad bersama sahabat itu selalu jamaah di masjid. Sholat jamaahnya di mana? Di masjid. Kalau sudah mendengar adzan segera ke masjid. Nah terus kalau nggak bisa ke masjid hukumnya jauh. Boleh kalau memang jauh dari masjid, boleh kamu sholat. Dan terus kalau nggak bisa di musola, di rumah. Yang penting sholat jamaah. Sholat jamaah di rumah, ajak ayah, ajak ibu, ajak adik, ajak kakak, ajak nenek, ajak kakek, ajak mbak. Yang penting sholat jamaah, karena sholat jamaah pahalanya banyak. Sholatul jamaah min sholatil fardhi sab'a isrina darajah. Pahalanya 27 juta. Mau? Tapi kok jarang jamaah? Ayo yang laki-laki kalau sudah mendengar adzan segera pergi ke masjid, ke musola. Kalau nggak bisa di rumah diusahakan jamaah. Biar pahalanya banyak. 27 juta. 27 derajat, 1 derajat aja di sisi Allah bisa lebih dari 27 juta. Iya, contoh sholat subuh jamaah itu kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh jamaah di masjid, orang yang mendengar adzan pasti dia akan masjid walaupun dia merangkak, karena tahu pahalanya sholat subuh. Apalagi sebelum subuh namanya sholat fajar atau qobliyah. Itu kata Nabi, sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat fajar lebih baik daripada bumi dan seisinya. Bumi ini ada apa aja? Ada tanah, ada rumah, ada mobil, ada pohon. Itu nilainya berapa juta? Triliunan, bahkan ratusan triliun. Tapi sholat 2 rakaat itu lebih baik daripada bumi dan seisinya. Gini teman-teman, contoh gini, kalian dekat rumah masjid atau enggak? Rumah kalian? Diumumkan, saudara-saudara besok yang sholat subuh jamaah di masjid akan masing-masing dikasih 27 juta. Kira-kira mau berapa? Kira-kira udah bules, wataknya mules, awalnya berges, mangane pedes. Kira-kira teko apa enggak? Teko. Mantap banget. Teman-teman, sholat jamaah sebagaimana sahabat ini. Namanya siapa? Namanya sahabat Sya'ban. Siapa teman-teman? Sya'ban. Siapa? Sya'ban ini ternyata rumahnya jauh dengan masjid. Para sahabat rata-rata rumahnya dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan masjid Nabi. Tapi sahabat Sya'ban rumahnya kira-kira 3
tinggal selalu berjamaah dengan Nabi Muhammad. Tapi suatu waktu ketika sholat subuh Nabi masuk masjid. Assalamualaikum para sahabat. Waalaikumsalam wahai Nabi. Bagaimana kabarnya sahabat? Ternyata para sahabat juga tidak tahu kabarnya sahabat. Biasanya itu ada di pojokan sebelah kanan. Ini Nabi tidak mendapati. Wahai para sahabat, bagaimana kabarnya? Sahabat tidak ada yang menjawab. Abu Bakar, bagaimana kabarnya? Masya Allah Abu Bakar. Assalamualaikum Abu Bakar. Seorang jumawan harus tutur katanya baik. Umar, Masya Allah Umar. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Umar? Umar ini teman-teman di Arab kalau bulat gelut. Kalau bertanding tidak pernah kalah pada masa itu. Tidak ada yang bisa menandingi Umar. Makanya ketika sudah masuk Islam luar biasa Umar bin Khattab. Tidak ada yang berani. Siapa yang berani dengan Muhammad? Berhadapan denganmu. Kamu berani? Kamu berani Abu Jahal? Hadapi aku. Ya! Ternyata semua sahabat juga tidak tahu bagaimana kabarnya Syahban. Oh para sahabat, mungkin sahabat akan OTW di sini, kita tunggu ya. Kalau dia ditunggu. Waktu subuh mau habis, ternyata Syahban juga tidak kunjung datang. Akhirnya Nabi Muhammad bersama para sahabat lain akhirnya sholat subuh. Setelah sholat subuh berzikir, wahai para sahabat, adakah yang tahu di mana rumahnya Syahban? Ada yang ngacung. Wahai Rasulullah, aku tahu rumahnya Syahban. Oh, bisa minta tolong anterin saya ke sana? Bisa wahai Nabi, siap laksanakan. Akhirnya Nabi Muhammad diantar oleh sahabat itu. Habis subuh perjalanan jalan kaki sampai kira-kira waktu duha. Waktu duha itu kira-kira jam 8 paling utama. Jam setengah 7 boleh. Yang penting matahari kira-kira seujung tombak itu sudah boleh waktu duha sampai itu. Tapi paling utama sekitar jam 8. Nabi perjalanannya jauh sekali, kira-kira 3. Kemudian ketok pintu. Assalamualaikum. 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 Sing jawab. Waalaikumsalam. Maaf, siapa Anda? Aku Muhammad. Muhammad, apakah Nabi Muhammad Rasulullah? Ya, aku Muhammad Rasulullah. Masya Allah, Nabi silakan duduk wahai Nabi. Masya Allah, silakan, tamu kehormatan bagi saya wahai Nabi. Maaf, Ibu. Nabi, saya istrinya Syahban wahai Nabi. Istrinya Syahban. Syahbannya di mana Bu? Syahban. Istrinya Syahban. Kenapa Bu kok nangis? Wahai Rasulullah, Syahban meninggal dunia. Innalillahi
kalimat-kalimat. Teriaknya bagaimana Bu? Teriaknya keras wahai Nabi. Ya teriaknya gimana? Pokoknya keras Nabi. Ya gimana Bu? Pokoknya keras. Kurang lebih. Kenapa tidak yang lebih jauh? Teriakan pertama. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Teriakannya sampai ketiga. Kenapa tidak semuanya? Wahai Rasulullah, begitu Rasulullah sahabat berteriak keras sambil mengucapkan kalimat seperti itu. Wahai Nabi, tapi aku nggak tahu maksudnya apa. Terus kira-kira Nabi tahu apa enggak teman-teman? Tahu apa tidak? Tahu apa tidak? Kok tahu? Emangnya Nabi Muhammad pas sahabat meninggal di sana? Lah kok tahu? Ayo, tahu apa enggak? Salah. Tahu kan? Ternyata Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, dekat dengan Allah, diberi ilham, diberi wahyu oleh Allah. Nabi Muhammad diputar videonya, diberitahu oleh Allah. Ternyata saat itu ketika sakaratul maut, tahu teman-teman sakaratul maut? Apa? Sudah meregang nyawanya. Ya, semoga kita semuanya nanti husnul khotimah. Nanti husnul khotimah. Nanti sing itu ya teman-teman. Nabi diperlihatkan bagaimana sahabat ini ternyata ketika sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah pahala surga, nikmat surga yang luar biasa teman-teman. Sehingga sahabat ini senang sekali, termasuk dia jalan kaki dari rumah ke masjid itu jauh kan, pahalanya banyak. Sahabat dikasih pahala suwetan, tapi sahabat menyesal. Menyesalnya apa? Dia berteriak keras. Kenapa tidak yang lebih jauh rumahku dengan masjid? Karena pahalanya enggak. Menyesal. Yang kedua, kenapa tidak yang dalam suatu saat ketika sahabat berangkat ke masjid dari rumah, jalan kaki, di tengah perjalanan sahabat ini mendapati orang yang kuburan. Saat itu musim dingin. Sahabat yang baik hati kemudian mengambilkan bajunya satu, kemudian dipakaikan di mana? Di orang itu ya. Akhirnya tidak jadi begini. Nah, alhamdulillah. Sahabat melanjutkan perjalanan. Sampai masjid. Ketika sakaratul maut, sahabat ini kemudian diperlihatkan oleh Allah amal kebaikannya, termasuk ngasih baju, berbagi baju kepada sahabatnya itu. Pahalanya luar biasa. Tapi sahabat menyesal ketika sakaratul maut. Kenapa tidak yang baru? Aku kasihkan. Karena yang dikasihkan bajunya itu baju yang paling luar teman-teman. Baju paling luar. Baju paling luar biasanya kan jelek kalau sepeda motoran gitu kan. Jaketnya jelek, yang jelek dikasihkan. Akhirnya menyesal, dia berteriak, kenapa yang tidak baru aku kasih. Ya, kalau berbagi yang baru
yang baik sudah jelek mau berbagi nasi tapi nasinya sudah bau dibagikan. Jangan ya, nasinya yang bagus yang ataupun yang lainnya yang baik. Yang ketiga apa tadi? Kenapa tidak semuanya? Apa maksudnya? Ketika sahabat Syahban ini mau makan roti, mau makan apa? Makan roti orang Arab besar. Kemudian datang seorang pengemis. Tuan, aku lapar Tuan. Kasihani aku Tuan, aku 3 hari belum makan Tuan. Kasihani aku. Kemudian Syahban ambil pisau teman-teman. Pisaunya dibuat apa? Buat ngancam pengemis. Woi pengemis, pergi woi. Oh ganggu aja mau makan, nah, pergi. Apakah seperti itu Syahban? Woi. Sekali. Kalau tidak mau memberi ya tolaklah dengan yang baik, jangan sampai menyakiti. Wes gak ngekeh tambah menyakiti. Amin. Pisaunya dipakai buat potong roti, bukan buat mengancam, karena Syahban orangnya baik. Kemudian dipotong. Yang separuh dikasihkan ke pengemis, yang separuh dimakan Syahban. Nah, ketika Sakaratul Maut, Syahban ini diperlihatkan oleh Allah pahalanya yang banyak karena ngasih roti. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini teman-teman ya. Nanti insya Allah kalian juga berbagi takjil ya. Bismillah niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih seperti itu, nikmat surga yang luar biasa. Ketika Syahban mau meninggal, dia berteriak menyesal. Kenapa tidak semuanya aku kasihkan rotimu? Ya, teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari kisah sahabat-sahabat? 1, rajin jangan diusahakan pokoknya sholat jamaah. Yang kedua, yang ketiga, rajin berbagi. Terus apa lagi? Rajin ngaji. Ya jelas itu sahabat ngaji, taat kepada Allah Rasul. Siapa yang menciptakan langit? Kurang keras lagi. Lebih keras. Lebih keras. Pelan-pelan. Siapa yang menciptakan langit? Langit itu untuk siapa? Saya. Sambil tangannya nunjuk bisa? Saya. Bisa? Oke, ulangi. Siapa yang menciptakan langit? Lagi, siapa yang menciptakan langit? Langit itu untuk siapa? Saya. Siapa yang menciptakan bumi? Bumi itu untuk siapa? Saya. Siapa yang menciptakan hujan? Hujan itu untuk siapa? Saya. Siapa yang menciptakan
enak kan daging soto sapi? Siapa yang menciptakan kambing? Kambing itu untuk siapa? Sate kambing enak kan? Siapa yang menciptakan monyet? Monyet itu untuk siapa? Monyetnya kayak apa? Saya teman-teman kamu pun jam 5 kok jam 5 orang? Oh 45, 8 menit lagi kita panggil temennya Kak Soleh. Siapa temennya? Siapa? Belum. Tapi ada temennya Kak Soleh yang lebih setia lagi daripada dia. Siapa? Istrinya Kak Soleh. Kita panggil Dino sini dong. Kurang kencang. Dino. Lihat sini. Lihat sini. Lihat sini. Emangnya ada namanya Dino di sana? Tangannya Kak Soleh masih kok nggak belum titik. Mana dia? Kita panggil sekali lagi yang mas. Dino sini dong. Dino. Jangan lihat ke sana. Betul. Kok bu kepala sekolah? Pasti bukan ya. Kita hitung 1 sampai 1000 saat. 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Dino keluar. Iya Kak, sebentar. Sebentar, sekarang ayo. Keluar. Iya sebentar. Oh sebentar sih. Kantokku melorot. Muncul kakinya duluan, berarti kepalanya di bawah. Ini sesuai firman Allah. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan Allah nanti pada hari kiamat akan mengeluarkan manusia-manusia yang sudah jadi tulang belulang, akhirnya muncul kembali. Ada yang kakinya duluan. Kenapa? Karena di dunia meletakkan sesuatu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, ditakoni A jadi B, ditakoni B jadi
Kenapa ini kakinya dua? Nanti manusia juga begitu. Karena ini akhir-akhir ini banyak yang korupsi. Hati-hati kalian tadi yang jadi mati. Hati-hati, ojo sampai korupsi. Nanti sekali dhisik, kaki dhisik ditarik kalau bisa. Sunan Gresik Maulana Mani Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat Raden Koso, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria, Sunan Kudus Jafar Shodiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salawatan semua ya Rasulullah, ya Rafi'ah, itu loh teman-teman banyak. Mana? Nggak ada. Tuh, banyak kan? Nggak ada. Dino dari mana Dino? Aku dari dalam tas. Ngapain? Sore-sore ngabuburit, ngaji, aktivitas yang bermanfaat. Ketiduran Kak. Berarti namanya Dino merem ya. Tuh banyak kan? Nggak ada. Ada kira? Oh, Pak. Bacakan bismillah biar mulai 1, 2, 3. Enggak ada. Perlu dirupiah. Ustaz Yasin bisa kuliah. Hubungi Ustaz Yasin kalau udah. Dirupiah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Dino ini kalau lapar apapun di depannya dimakan. Kenapa? Hah? Kenapa? Hah? Mau makan? Masa? Ya Allah. Hah? Masa bisa makan kepala? Dino, ya Kak? Halo teman-teman. Halo. Masih semangat? Nama semangat. Dino, kamu puasa apa enggak? Puasa enggak? Teman-teman puasa enggak? Kalau Dino puasa 30 hari nggak makan nggak minum. Tadi pagi sahur? Enggak. Nanti sore juga puasa? Enggak. Emangnya nggak lapar? Enggak. Oh, Dino kan pendekar, jadinya nggak makan nggak minum. Tapi punya mulut. Punya mulut.
Enggak punya. Lili. Hitam ya. Dino. Ya kak, tadi Kak Soleh cerita sebentar. Kamu dengerin apa tidak? Ya dengerin loh kak. Kamu dengerin. Kira-kira Dino tahu nggak teman-teman? Jawabannya? Hah? Tahu apa enggak? Tahu nggak Dino? Tahu. Siapa? Tadi cerita tentang siapa Dino? Cerita tentang Nabi Muhammad dan sahabatnya. Bener kan? Nama sahabatnya Nabi Muhammad siapa? Siapa teman-teman? Syahban. Siapa Dino? Sorban. Sorban itu lah buat sholat itu ya. Siapa Dino? Sorban. Siapa teman-teman? Syahban Dino, Syahban. Oh, Syahban ya kak. Iso. Iya bisa. Siapa? Syahban. Siapa Dino yang keras sama teman? Siapa Dino? Syahban. Salah. Oh iya. Siapa? Syahban. Oh iya. Syahban. Keras. Syahban. Siapa? Syahban. Siapa? Syahban. Siapa? Syahban. Memang teman-teman semua itu butuh diulang. Dino juga gitu. Tadi nyebut Syahban aja nggak bisa. Siapa Dino? Syahban. Oh, hafal saya ini so. Mau jawabannya apa? Kalian juga sama. Kalau pengen jadi sukses, jadi pintar, ya belajarnya tidak cukup sekali. Betul? Harus diulang. Sama Kak Soleh ini juga gitu. Dulunya megang mic aja gini. Sekarang ya nggak apa-apa karena sudah terbiasa. Makanya sesuatu yang terbiasa itu akan jadi luar biasa. Kalau sudah jadi luar biasa, jadi profesional. Kalau sudah profesional, ya. Kayak jadi ibu kepala sekolah gini ya nggak orang sembarangan, nggak bisa. Pak Yasin aja belum bisa. Ngomong tak tambah tapi bu 5 tahun mas. Gitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa, apapun ya pekerjaan kalian kalau semua diniatkan karena Allah akan jadi pahala. Oke, ini Dino sudah sore kayaknya. Ada teman-teman ya? Ya sudah, salam sama teman-teman. Iya, senang nggak ketemu Dino teman-teman? Kapan-kapan kalau Dino kesini lagi boleh? Oh, yang dekat sekarang di media sosial Dino ini punya YouTube. Oh iya ya. Ada. Siapa yang biasa nonton? Nggak ada yang nonton. YouTube-nya namanya apa Dino? Kak Soleh Dino. Oh, namanya Kak Soleh Dino. Siapa teman-teman? Nanti bisa dilihat ada film-filmnya Dino ya, ada ya pokoknya gambarnya Dino Kak Soleh ada di sana ya. Ya sudah Dino salam sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi ya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad yang luar biasa. Semoga kita bisa meneladani sehingga kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Rajin berbakti, rajin berbagi, rajin ibadah, terutama di 10 hari Ramadan terakhir ya teman-teman ya. Oke, kita semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek salamnya cepet ya jawabnya cepet kok. Ya sing cepet. Waalaikumsalam. Ulangi
sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah cepet nah.